Ya, baiklah. Kali ini akan dibahas mengenai sifat satu dari harga mutlak. Sifat satu itu bunyinya adalah sebagai berikut. Untuk harga mutlak X bisa dijabarkan menjadi akar pangkat X pangkat 2. Jadi kalau ada harga mutlak X, maka bisa diganti dengan akar X pangkat 2. Di sini X-nya tidak mengandung harga mutlak. Jadi bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan soal-soal sebagai berikut. Misalkan contoh soal yang sudah dibahas sebelumnya, apakah bisa menggunakan sifat satu ini? Misalkan X minus 10 sama dengan 7. Tempo hari sudah dijelaskan cara menyelesaikannya adalah dengan definisi. Sekarang bagaimana dengan menggunakan sifat satu? Sekarang kita lihat dulu mana yang bisa diganti. Ini yang bisa diganti. Jadi fungsi X minus 10 dirubah menjadi akar X minus 10 kuadrat. Jadi kita masukkan dulu akar X minus 10 kuadrat sama dengan tetap 7 ya. Selanjutnya kita pakai cara untuk membuang akar, yaitu dikuadratkan. Jadi ini kalau dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Jadi kalau akar X kali akar X sama dengan X kan. Jadi kalau akarnya dihilangkan, maka ini dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah X minus 10 pangkat 2 yang sebelah kanan juga dikuadratkan. Jadi 7 pangkat 2. Nah, dari sini adalah persamaan pangkat 2 X ini, pangkat 2. Nah, untuk untuk menyelesaikan persamaan ini, kita pakai aljabar sebagai berikut. Nah, selanjutnya ini bisa dirubah menjadi X minus 10 kuadrat dikurang 7 kuadrat sama dengan 0. Nah, dari aljabar tersebut akan diperoleh dua fungsi, dua perkalian atau faktor ya. Yang pertama adalah X minus 10 ditambah 7. Ya, kalau ini A, ini B, maka A tambah B, berarti X minus 10 tambah 7. Dikali dengan suku kedua dikurang X minus 10 dikurang 7 sama dengan 0. Jadi sekarang ada dua perkalian, suku pertama dan suku kedua.
suku pertamanya ini kalau disederhanakan berarti X dikurang 10 ditambah 7, ini diselesaikan dulu, berarti minus 3. X minus 3. Sedangkan suku kedua X dikurang 17. X dikurang 17. Nah, kalau sudah terjadi perkalian ini, maka tinggal selangkah lagi. Ya, berapa nilai X yang menyebabkan 0? Berarti salah satu 0. Berarti X minus 3 sama dengan 0. Jadi X minus 3 sama dengan 0. Yang menyebabkan 0 itu adalah suku pertama 0 atau suku kedua yang 0. Nah, berapa sebenarnya X itu? X. Nah, berarti harga X ini adalah minus 3 dipindahkan ke kanan. Jadi X sama dengan 3. Itu adalah yang pertama. Lalu ada X yang lain, yaitu X sama dengan 17. Jadi penyelesaian dari persamaan X minus 10 di bawah tanda harga mutlak sama dengan 7 adalah himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan 17. Ya, sama dengan soal tempo hari yang menggunakan definisi. Kalau ini menggunakan sifat 1. Ya, sifat 1 ini adalah harga mutlak dari X dapat diganti dengan akar dari X kuadrat. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai grafik. Grafik tersebut bisa menjelaskan apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Sekarang, bagaimana cara membuat grafik dari persamaan harga mutlak? Jadi, persamaan harga mutlak yang sudah dibahas tadi adalah X dikurang 10 sama dengan 7. Ini artinya adalah perpotongan antara grafik fungsi X minus 10. Nah, ini sama saja dengan grafik Y sama dengan X minus 10 dengan Y sama dengan 7. Ya, potongan antara grafik. Ya, ini artinya perpotongan garis Y perpotongan persamaan Y sama dengan X minus 10 dengan Y sama dengan 7. Maka itu kita pertama membuat dulu grafik yang pertama, yaitu buat grafik Y sama dengan harga mutlak dari X minus 10. Bagaimana caranya? Nah, pertama kita masukkan dulu X sama dengan
minus 10. Lalu tentukan Y-nya berapa. Ini kalau X-nya sama dengan minus 10, maka Y-nya, nilai Y atau nilai Y ini masukkan minus 10. Jadi minus 10 dikurang 10 berarti minus 20. Harga mutlaknya jadi 20. Jadi ini Y-nya sama dengan 20. Jadi titik misalkan titik A berarti minus 10,20 berada pada garis tersebut. Sekarang kita buat dulu yang kedua ya. X sama dengan 0. Jadi kalau X sama dengan 0, berarti Y-nya adalah masukkan 0 ke dalam 0 kurang 10 berarti kurang 10. Harga mutlak minus 10 berarti 10. Berarti Y-nya sama dengan 10. Misalkan kita anggap itu adalah titik yang kedua. Titiknya misalkan titik B. B berada pada garis tersebut. Berarti 0,10. Yang ketiga, dibuat lagi X sama dengan 10. Maka hasilnya Y sama dengan, koordinat Y sama dengan 10 kurang 10, 0. Y 0. Maka ini menjadi titik C. Titik C dalam kurung 10,0. Ya. Jadi dari tiga titik ini dapat dibuat garis Y sama dengan X minus 10 di dalam tanda mutlak. Kita tambahkan satu lagi, X sama dengan 10. 10 aja. Maka Y-nya adalah Y sama dengan 20 dikurang 10, 10. Sudah positif, jadi 10. Berarti ini adalah titik D. Titik D dalam kurung 20,10. Nah, kita tahu bahwa grafik Y sama dengan X minus 10 ini terdiri dari dua bagian. Makanya diperlukan titik. Titik pertama dan kedua untuk garis pertama, titik 3 untuk garis kedua. Sekarang mari kita masukkan titik-titik tersebut ke dalam grafik ya. Minus 10, 0, 10, 20. Masing-masing A, B, C, D. Masukkan minus 10 titik A. Di titik A itu adalah minus 10,20 ya. Minus 10 minus 10,20. Nah, ini dia titik ini ya. Titik A. Minus 10,20 ini. Nah, ini titik A. Lalu titik B itu 0,10. 0 ini 0,10 nih sini. Titik B. Lalu titik C 10,0.
10 ini 0 berarti di sumbu X ya. C. Yang terakhir adalah 20,10 titik D ya, 20,10. 20,10. Nah, berarti ada dua garis. Garis pertama dari melalui A, B, C. Garis kedua adalah garis melalui C dan D. Coba kita lihat. Nah, ini adalah grafik dari harga mutlak X minus 10 ya, harga mutlak dari X minus 10. Selanjutnya kita akan dipotong dengan garis yang kedua, yaitu Y sama dengan 7. Nah, untuk garis Y sama dengan 7 berarti adalah garis yang sejajar sumbu X dengan ordinat 7. Ya, kita lihat 7, mana 7 nih? 5, 6, 7 di sini ya. Nah, kita gambarkan ini. Nah, ini adalah garis Y sama dengan 7. Mana perpotongannya? Nah, perpotongannya ini. Coba kita lihat potongannya antara garis yang pertama ini dan garis kedua. Kita lihat sini, ini 5, 4, 3, 7. Tapi titiknya ini adalah 3 X nya ya. Jadi titik potongnya itu adalah X sama dengan 3, tingginya 7. Nah, ini titik 3 ya, 3,7 berarti X nya 3, tingginya 7. Nah, titik yang kedua adalah ini titik potongnya. Nah, ini 15, 16, 17,7. Nah, titik E. Lihat koordinatnya berapa ya, 17,7. Jadi kesimpulannya, melalui grafik ini dapat dilihat titik potongnya adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan 17 ya, sama besarnya ini adalah 7. Ini semua 7 dari grafik ya, yang sudah dibuat. Kita lihat persamaan X minus 10 dalam nilai mutlak sama dengan 7. Sama dengan 7 berarti titik G atau titik potong ini dan titik F ini berlaku persamaan X minus 10 harga mutlak sama dengan 7. Nilainya adalah 3 dan 17. Coba kita masukkan 17 dikurang 10, 7, betul. Sekarang 3 dikurang 10 minus 7, harga mutlaknya 7, betul. Jadi titik G dan H ini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan harga mutlak dari X minus 10 sama dengan 7. Tapi kalau yang ada di sebelah kiri, kita lihat grafiknya ini berada di atas 7. Ini 7 di atas 7. Berarti dia merupakan, nah ini dia, pertidaksamaan harga mutlak X minus 10 lebih besar 7. Berarti garis ini di atas 7. Berarti daerahnya adalah antara G ke kiri. Sedangkan yang lain adalah X minus 10 lebih besar dari 7 adalah ini. Setelah F. Setelah F ini gambarnya di atas daripada Y. Sedangkan di antara G dengan F adalah pertidaksamaan X minus 10 harga mutlak lebih kecil dari 7.
Jadi kalau ditanya himpunan penyelesaian X, harga mutlak X minus 10 lebih besar 7 adalah ini, X lebih besar 17 nih, 17 nih, atau X lebih kecil dari 3, ini 3. Sedangkan himpunan penyelesaian dari X minus 10 harga mutlak dari X minus 10 lebih kecil 7 berada di antara 3 dan 17. Nah, gitu ya. Jadi di sini adalah daerah interval. Kalau yang sebelah kanan ini berarti persamaannya ada di atas Y atau di atas 7. Ini di bawah 7. Ini kan lebih kecil dari 7. Di bawah 7 berarti di bawah garis Y ini. Di bawah. Ini di atas. Nah, itu kesimpulan dari gambar grafik tersebut. Jadi dari gambar ini ada 3 buah daerah. Daerah yang lebih kecil dari 7 ini antara 3 dengan 17. Daerah yang lebih besar dari 7 adalah lebih besar 17 ini ke kanan atau ke kiri, lebih kecil dari 3. Sedangkan titik potongnya ini sama dengan 7. Nih, sama dengan 7. Jadi sama dengan lebih besar, lebih kecil.